tadi agak bingung gitu, nyari kesibukan di tengah malam. Itu tuh gimana konsepnya? Selamat siang teman-teman sekalian. Gimana nih kabarnya? Apakah sehat atau lagi nggak baik-baik aja? Jadi pada kesempatan hari ini, saya Leo sebagai host dalam podcast ini akan membahas tentang namanya overthinking. Tapi sebelum itu, saya mau kenalin nih tamu undangan yang mungkin sangat amat spesial yang bakalan cerita atau sharing-sharing tentang overthinking lain sebagainya. Mungkin kita bisa kenalan dulu dari Mas yang sebelah kiri. Ya, perkenalkan nama saya Dapi. Perkenalkan nama saya Tiara. Perkenalkan nama saya Mega Risma. Oke, jadi mungkin kita akan tanya dulu nih kepada Mas Dapi. Mas Dapi pernah nggak sih overthinking? Overthinking. Kalau saya sendiri sih overthinking itu gimana ya, namanya manusia ya, hampir tiap malam gitu. Iya sih, Bang. Ya. Iya. Ada dia selalu kepikiran hal-hal sesuatu dah yang kayak mengganjel, terus sebelum tidur tuh selalu kepikiran. Jadi kalau misalkan kayak Mas Dapi punya kekhawatiran, itu jadi beban pikiran yang buat Mas Dapi overthinking ya. Itu kadang-kadang sampai nggak bisa tidur karena merasa kepikiran terus gitu kan ya. Oke. Ini kalau Mbak Tiara gimana ini tentang overthinking pengalamannya? Kalau aku sih overthinking tentang masa depan ya. Karena mungkin kalau tentang masa depan tuh kita tuh kayak kita mau jadi apa, terus kayak kita berhasil nggak ya nanti, atau mungkin kayak orang tua harapannya A, dan gimana nanti kalau misalnya kita jadi harapannya orang tua yang B. Jadi kayak tidak nggak excited apa kayak essence orang tua yang kita harapkan itu loh. Jadi nggak sesuai dengan Ya, harapan nggak orang sesuai tua. harapan orang tua. Emang sih terkadang berat banget kalau misalkan impian kita mau A tapi kenyataannya itu B ya. Iya. Itu sulit banget sih emang. Tapi kalau menurut Mbak Mega nih, punya pengalaman buruk gak tentang overthinking? Kayaknya kalau overthinking tuh pasti yang tadi kayak Dapi ngomong ya. Kalau overthinking tuh pasti kan tiap orang kayak hari ini overthinking saja, overthinking sepulang kuliah kayak mikirin apa aja, kayak misal kalau misalnya barang ketinggalan aja itu kan bisa jadi overthinking kan. Iya. Iya. Iya bener juga ya. Iya. nggak harus ini nggak harus orang tahu apa, tapi kita pulang aja kepikiran sesuatu pasti bakal bisa jadi overthinking. Soalnya kayak dalam sehari itu pasti bisa aja sih orang kita overthinking. Iya Ya sih. sih. Tapi ya kalau menurut saya sendiri, saya tuh punya overthinking. Apa tuh? Saya pengen jadi polisi. Iya. Kalau deh, kalau Iya, bener. Cuma saya kepikiran, kayaknya saya nggak mampu deh. Benernya apa nggak mampu? Ya. Nah itu berarti memang ada suatu hal yang kita pikirkan secara berlebihan, memang di luar dari kapasitas diri kita sendiri. Jadi hal-hal tersebut itu bisa mengakibatkan kita berpikir secara lebihan yang di luar daripada kendali pikiran kita sendiri. Nah kalau cara mengatasinya tuh gimana Mas Dapi kalau misalkan kita lagi overthinking gitu? kalau saya pribadi sih ketika overthinking terutama kalau lagi malam-malam sebelum tidur. Malam-malam banget. Ya malam-malam. Malam banget itu jam-jam perawat ya. Kawan kan pikir sesuatu Nih tidur. nggak sedih nggak kadang-kadang berusaha melakukan hal yang bikin lupa tentang hal itu dah. Kesibukan. Ya kesibukan apa, nonton film atau musik ya gitu kan. Cuma kalau saya pribadi biasanya lebih sering mendengarkan musiknya sih supaya lupa dengan hal yang pikiran itu dah. Tapi kalau misalnya dengerin musiknya musik galau kan kepikiran lagi ya. Itu. Iya. Mirip-mirip musik juga Oh, sih. teror. Dangdut. Ya dangdut ya. Kalau nggak biasanya nyari foto saja. Foto. Tentang diri. Oh ini ya, kotos Islami. Masya Oh iya, Allah. Islami ya, Gus. Masya Allah. Allah, Gus. Berarti lagunya isinya religi semua nih. Di rupiah nih. Oh iya nih.
Jadi memang seperti itu ya. Kalau Mbak Ara sendiri gimana nih? Kalau aku sih biasanya sama kayak Davi nyari kesibukan atau kita kayak nyari buat apa main-main sama teman. Terus kayak misalkan atau enggak kayak nyari kesibukan tuh kayak gimana ya, kita contohnya tuh nge-gym atau enggak nyari hal-hal baru. Kan kita capek tuh. Iya. Iya, Roblox gadol, kalau Roblox kan ini malah bikin pusing aku. Oh iya, ntar jatuh mulu itu Iya, kejuran. apalagi kalau naik gunung nih ya, Iya. aduh pusing, apa itu. Jadi kayak badan kita ikutan capek kan, jadi pengen tidur cepat tuh. Jadi kayak ya udah nggak bakal kepikiran ada waktu buat overthinking gitu. Nah, itu aja sih kalau Jadi lo olahraga di mana? Di gym kan, di Roblox. bukan. gitu. Olahraga nyata kayak gym. Terus kalau zaman sekarang tuh apa cewek-cewek pilates. Oh, gitu. Mengandalkan tubuh. Iya, berenang tubuh, tapi ternyata kayak starter ini ya, kayak starter ngejahit. Tapi saya tuh tadi agak bingung gitu. Nyari kesibukan di tengah malam. Itu tuh gimana konsepnya? Ya, Nongkrong ya, Pi? dia nongkrong juga sih kan. Kalau nongkrong kadang-kadang jam segitu kan pasti. Tengah malamnya jam berapa ya? Tengah malam jam berapa nih? Menjelang malam. Oh, menjelang malam. Pasti jam 10 gitu. Apa nih? Dugem, Pi? Kan dari kesibukan nggak harus di luar kan, di rumah. Kan di HP juga bisa jadi kan kayak sekarang kan udah sibuk kan sih. Ya Iya, kan? tapi kalau misalkan nyari kesibukan tengah malam, emang Anda baru ngantuk. Kan bukan. Nah kan namanya galau kan pasti ini nggak sih? Iya. Sampai pagi lu juga bisa nggak tidur. Iya nggak sih? Kalau Mbak Mega sendiri gimana nih cara mengatasi hal tersebut? Kalau gue sih Santai, ya bawa. Santai, kita santai. oh ya kalau gue itu kan gue emang tipe orangnya kayak suka ngomong gitu kan. Iya. Nah jadi kalau misalkan even ada masalah gitu, gue kalau misalnya ngobrol sama lo pun masalah gue hilang. Jadi kayak gue harus cari orang buat kayak gue ngomong, tapi ngomongnya secara nyata gini, real life gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, pokoknya kalau misalnya gue ngomong kayak misalnya kita cerita gini, itu otomatis masalah gue udah lumayan banyak gitu lah. Jadi gue harus siapin. Oh ini ya, sharing-sharing ya. Nggak cari juga sih, dia yapin. Oh, jadi berbagi cerita agar Yes. gak kita panem sendiri gitu. Yes, Itu sih bener ya. Terus buat masalah sendiri gimana? Aduh, kalau saya sih biasanya, Maksudnya nih kan, iya, kalau saya biasanya sama kayak Mas Davi gitu. apaan tuh mencari bukan tengah malam. Enggak, lebih ke mendengarkan musik. Sebenarnya kalau overthinking itu kan ibaratnya pikiran yang berlebihan yang kemana-mana. Sebisa mungkin ya kita refleksi diri kita nih untuk hari ini, jangan untuk kedepannya gitu. Jadi kayak misal kalau untuk kedepannya itu ya untuk jangka waktu seminggu 2 minggu, jangan ketika ada hal yang mungkin terlalu berlebihan, misal kayak nanti gue nikah kayak gimana ya, nah itu kan hal yang salah gitu kan. Jadi yang harus kita pikirkan adalah jangka pendek dulu, misal besok harus persiapan apa, harus kayak gimana, karena kan kebanyakan orang tuh kenapa dia bisa overthinking ya terlalu memikirkan yang seharusnya belum mereka pikirkan. Itu yang menjadi beban pikiran dan moral. Saya lebih rileks aja sih, lebih memahami diri sendiri, lebih mendengarkan musik kalau memang pun pikiran saya berisik gitu. Ya biar tambah berisik. Tapi dia iya pusing sih. Sebenarnya tadi buat bara pilates atau olahraga nge-gym itu sebenarnya bener banget sih. Karena kalau misalkan diri kita udah capek kan otomatis kita bisa istirahat. Iya. Jadi nggak memikirkan hal-hal yang memang itu berdampak buruk buat diri kita. Jadi ibaratnya ya udah kita udah capek, masa kita harus mikirin yang lebih capek lagi. Jadi otomatis kan diri kita langsung off tuh, langsung istirahat, langsung refreshing lagi biar besok tuh bisa fit lagi buat fight di dunia nyata gitu. Tapi pernah gak sih lu pada tuh overthinking sampai kepala sakit banget? Kayak pusing banget tiba-tiba. Pusingnya tuh sakit gitu di atas sini. Jadi kayak badan kita tuh nggak bisa bohong kalau misalnya kita lagi bener-bener Iya, jadi kayak pusing, intinya kayak Iya. pusing gitu deh. Pernah nggak lu? Nggak pernah. jarang sih. Tapi lu pernah? Pernah. Ya gue pernah sekali, gue baru ngerasain. Lu pernah nggak? Emang ada gitu? Ada. Ada. Malah Jadi bisa kayak bisa sakit pingsan. banget. Lu Jadi pernah kayak- lihat ada orang sakit
pingsan Tapi gara-gara kalau sih pusing. pusingnya tuh nggak biasa gitu loh. Pusingnya tuh di atas sini Di kalau atas gue nih. sini. Ya, Oh. di atas sini. Kalau sini kayak vertigo. Iya, dia kayak dari sini di Iya. ubun-ubun gitu. Terus kayak panas gitu hawanya ya. Nah, terus kalau misalnya gue tuh biasanya apa coba? Buat tarik-tarikin rambutnya sampai ini. Tapi kalau ini lagi balik lagi pusingnya. Nah itu rontok dong ntar rambutnya. Tapi tuh pernah dengar nggak sih orang tuh kebiasaan suka narik rambut Ya itu gitu kalau pusing? gitu ya. Tapi sebenarnya gue nggak boleh tau. Itu pernah dengar nggak? Nggak pernah sih. Lu pernah dengar? Soalnya gua kan suka kayak scroll TikTok gitu kan, dan gue baru tahu ternyata banyak banget tahu orang yang kayak stres tuh pasti dia nyebutin rambut. Iya. Itu bisa yang botak gitu ininya. Benar, kayak pitak gitu loh. Iya. Tapi rambut gue botak tuh ya. Lu banyak stres ya? Kayaknya stres sih. Stres apaan? Nggak menyoba. Udah gitu kan, Ya kan orang yang pada pernah yang iya, kayaknya gara-gara itu. Tapi parah. Cabut gitu semua. Soalnya ada beberapa teman kita yang masuk kayak gitu juga. Siapa tuh? Ya nggak boleh sebut merek Oh, lah. nggak boleh ya. Intinya, Oke. intinya ada pasti. Tapi dia kecabut nggak sih rambutnya? Apa cuma kayak perfectin doang kayak? Cabut jadi kayak ampet gitu. Iya, kayak ini kan rambut nih garis cetek-cetek gitu. Bisa hilang nggak sih rasa sakit gitu kalau ini? Kalau dari orang-orang tersebut sih ngomongnya hilang gitu. Tapi kalau ngelihat fenomena kayak gitu ya, menurut kalian nih, itu gimana sih, bener atau salah nggak sih? Atau ada langkah-langkah yang lain selain Apa kayak gitu? fenomena ini cabut-cabut itu? Iya, Sebenarnya tuh bahaya tau buat kayak sarafnya otak dulu. Nanti kan kalau misalkan dicabut tuh kita kan, maksudnya kayak salah cabut aja tuh kayak otak tuh takut Nah, saraf. iya. Terus ya darah juga bisa ngegumpal gitu loh sih. Sebenarnya sih mungkin kalau orang kayak gitu, misal orang yang ngalamin overthinking gitu kan pasti kan bingung ya harus apa ya. Jadi kayak dia nggak punya opsi lainnya. Jadi kayak kita udah ngerasa enak di kayak hal kayak gitu tuh. Jadi kita keterusan gitu loh, ibaratnya kayak Jadi kayak kita kebiasa. iya kayak kita overthinking habis itu solusinya olahraga. Lah kan bisa orang itu celaka gara-gara olahraga tersebut. Kan nggak tahu ya. Cara ganti-ganti hal lain sih. nah ini apa tuh? Hobi. Hobi. Tapi orang kayak gitu menurut gue juga perlu pendampingan sih, karena kalau misalkan gak dapat pendampingan dia bakal terus ngelakuin hal tersebut, dan kalau misalnya udah apa namanya udah kayak mencelakain diri sendiri dia baru sadar kayak gitu. Terus dia baru mikir kayak ya harusnya tuh dulu gue nggak sampai segininya loh, harusnya kayak gue tuh nggak sampai yang ini, harusnya tuh gue gini-gini loh, pasti dia kayak merasa gitu. Jadi kayak menurut gue orang tersebut pun harus ada pendampingan khusus. Nah kalau dulu tuh ada namanya fenomena barcode. Oh Yang nyedada yang dia tuh, itu orang banyak pikiran, stres. Katanya kalau misalkan kalau kata orang zaman dulu tuh yang saya tahu tuh ya dari orang tua, katanya kalau misalkan orang yang ngatur batuk tuh emang dia bener ngobat gitu ya? Enggak Bisa sih. kayak ini apa kayak represi gara-gara ngobat gitu? Emang iya bener. Tapi itu kata orang zaman dulu ya. Enggak. Belum tentu bener ya. Belum tentu. Ada juga yang FOMO, soal teman-teman SD gue dulu FOMO kan, dulu kan zaman kita SD kan, ya kan, itu FOMO Itu aja. mereka nggak sakit gitu ya? Gua aja kalau misalkan melihat yang sakit itu kan perih gitu nggak sih? Tapi kalau gue dengar dari temen gue yang suka kayak gini nih ya, dia tuh nyari pelampiasan nih ya kayak gitu, rasa sakitnya jadi nggak berasa. Soalnya nih orang-orang yang kayak overthinking gitu habis itu dia kayak ngelakuin hal yang menurut dia sakit terus enak tuh pasti bakal terus. Dia tuh butuh yang kayak ada rasa apa ya, rasa biar dia lupa gitu loh, ibaratnya gimana sih nggak sih? Tapi kamu nggak gitu kan, Pak? Enggak lah. Dia mah ini cry. Cry. Sedih sedih. Enggak, tiktokan. Oh gitu. Ya, hidup dulu. Apa ada lu? Tapi Mas Davi sering overthinking gak sih? Iya lu kan cowok. Iya. Cowok tuh sebenarnya sering overthinking nggak sih? Iya. Bener. Soalnya tuh bukan yang lebih berat ya, beban ya. Kan kita Tapi kita nggak pernah lihat ya. Iya. Taunya tuh malah kayak cowok tuh Nih, senang sekarang gue udah ngabalikin, sebenarnya cowok overthinkingnya lebih cewek berarti, walaupun gak ditampakin. lebih cewek. Iya. Cuman nggak ditampakin doang Lu kan cewek. ditampakin aja, itu berusaha ke bawah aja gitu sih, jadi supaya nggak kelihatan sama orang, supaya nggak ngeganggu aktivitas. Sebisa mungkin ya kita inilah ke Ya, bawah gitu. kalau cewek kan sampai kayak bikin status misalkan atau nggak sampai kayak Repost gitu. Nggak tular ya. Iya. Tapi kalau cowok tuh kayak cuman kayak ya udah dijelasin sendiri tentang apa sosmed gitu ya. Nanti juga lewat repostan juga kan. Iya kan? Ya kan? Ada. Tapi pernah. Benar. Sering gak
sih? Sekarang kan banyak banget. Tapi setiap manusia punya beban-bebannya sendiri nggak? Iya sih. Iya, pasti Iya, setiap manusia tuh iya. punya masalah. Apalagi kan kalau cowok mungkin lebih mikir ke masa depan ke orang tua. Apalagi kalau nanti dia punya anak. Iya, karena pemimpin kan? iya, Iya. karena cowok kan bawa istri ya. Iya, dan punya tanggung jawab lagi lebih gitu. Tapi kadang gue kasihan banget sama cowok gitu. Iya. Dia tuh cuma Walaupun kita begini tapi kasihan gak sih dia tuh sebenarnya? hidup cuma kayak kerja. Yang lu ikutin TikTok ya? Iya. Gua baca lagi TikTok lagi. Apa yang banget nih? Terakhir dia mati ya. Iya, dia mati udah. Coba kalau cewek. Enggak, kita juga sama. Ya mungkin Lahir ya masyarakat. Tapi ada TikTok lagi ya. Iya, sebenarnya kalau menurut gue sama aja, cuma Iya, mungkin cuman kalau kayak- cowok tuh yang kayak lebih menanggung gitu. menanggung itu yang kewajibannya. Cuman biasanya tuh ada masker tuh cewek yang pinter nyari uang. Kenapa ya? Enggak juga. Iya katanya. Katanya Katanya sih. Tapi Siapa? nggak kata TikTok. Nah, dari TikTok itu juga bisa overthinking loh. Nah, aku mau nanya. Makanya jangan ikutin standar. Iya, standar TikTok. Gue di TikTok. Nah itu mau nanya apa bareng? Nih, aku mau nanya nih. Apa nih TikTokan? Enggak, bukan. Pengalaman gimana? Enggak, bukan. Kan tentang opini ya. Jadi kayak Bentar. Benar ya? Minum dulu boleh nggak? Boleh. Oh, mati ya. Minum. Enggak, udah ya. Tunggu. Oh, jadi kayak emang bener kalau misalnya misalnya kalian nih punya istri, nggak punya calon pasangan. Nah, calon pasangan kalian tuh kerja. Ada dua hal sih yang aku pengen tanya ya. Yang pertama tuh cewek yang misalkan kerja, tapi dia penghasilannya lebih besar dari cowok. Itu menurut kalian tuh rasa insecure apa kayak ya udah biarin aja namanya jual rezeki kan kita juga nanti suami istri jadi uangnya juga kan bakal kita pakai bareng-bareng. Terus yang kedua tuh kayak misalkan kalian nikah, terus istri kalian pengen kerja, itu kalian lebih ngizinin apa enggak? Dan alasannya apa? Kalau misalnya nggak ngizinin? Kalau aku sih yang pertama ya pasti insecure. banget. Banget. Gua Nah, pasti insecure kan. yang Tadi- pertama nih yang Iya. kerja yang gajinya lebih besar dari suaminya. Iya, dia kan Ya. laki-laki kan biasanya suka ngebawa kan. Kayak gimana sih bisa memimpin kondisi keuangan itu lebih kecil daripada perempuan, rasanya gimana gitu kan. Gila ada rasa-rasa gimana kan. Tapi kan niat cewek itu cuman kayak ya udah kan kita jual nanti bareng-bareng uangnya dipakai. Jadi kayak aku pengen bantu kamu gitu misalkan gitu. Terus tapi kenapa kalian kayak cowok-cowok tuh sering kayak ngerasa kayak minder atau insecure. Padahal kan kita tuh niatnya cuma baik gitu loh cewek gitu sih. Bukan untuk kayak meremehkan seorang laki-laki yang misalkan kayak gajinya di bawah cewek itu enggak. Jadi kayak mungkin tuh rezeki dia. Tapi mungkin yang dipikirin laki-laki tuh kayak beda gitu loh. Kenapa sih? Ya kita kan sebagai cowok kan pasti berusaha membataskan diri deh buat perempuan. Terus rasanya kalau kayak itu gimana ya? Kayak belum pantas gitu. Kayak masih Jadi kayak dia tuh apa? Gue tuh mesti bawa dia gitu. Kayak ngerasa gimana Ya gitu. soalnya kan cowok kan dia kan ikutinnya personal branding ya Ran. Ya nggak sih? Ya nggak? Ya kan? Betul. Terus bagaimana gimana tanggapannya nih? coba kalau Mas Leo. Kalau dari saya gimana ya kalau ngeliat kayak gitu? Pastinya kan kalau sebagai cowok kan punya tanggung jawab. Iya. Ngelihat misal nih calon istri ataupun istrinya kerja pun itu rasanya agak berat gitu. Cuman kalau misalkan itu menjadi sebuah tekanan ekonomi itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi Mbak Ara bilang kalau lihat penghasilan istrinya lebih tinggi dibandingkan suaminya, saya juga bakal nggak pikiran sih karena ngerasa gimana ya ibaratnya cowok ini kan punya tanggung jawab secara finansial, secara ekonomi, secara fasilitas gitu. Ketika melihat seperti itu kan berarti ada suatu hal yang dia tuh belum bisa memenuhi tanggung jawab dia sebagai laki-laki gitu, sebagai cowok. Nah itu sih yang menjadi sebuah pikiran kenapa pada akhirnya insecure, terus banyak pikiran yang secara berlebihan kayak gitu. Jadi kalau misalkan istri kalian misalnya izin kerja nih, kalian ngizinin apa enggak? Terus kenapa kalau nggak ngizinin misalkan? Tadi yang kedua ya, kalau menurut gua ya, kalau gua tergantung kondisi sih. Kerjanya di mana terus ngapain aja. Tapi karena zaman sekarang ini kebanyakan viral juga kan ya, apa? Dari ya, mana? Pengasuh itu kan ya. Dari mana ini tentang? Dari pokoknya
Instagram gitu kan ya. Kayak pengasuh anak tuh kan. Banyak karena kan ibunya kerja. Oh iya iya, baby sister biasa. Iya. Jadi baby sisternya kayak ngikutin anaknya yang kayak Gamparin Karena kayak gitu kan kadang-kadang juga ada rasa jadi ketakutan lah ya kan ya. Kalau gue sendiri sih lebih bagusnya sih pengennya ya maksudnya di rumah aja Ngurus karena anak, biar ngurus ngurus suami. anak yang jadi gitu kan. Tapi lu mikirnya gini nggak? Karena itu kodrat istri, lu pernah ngeliat kayak gitu nggak? Pernah lihat gitu karena kayak mungkin suaminya dia kerja juga kan kadang-kadang istri ada yang kerja juga kan ya terus buat anak-anak juga kalau gue sih kalau gue pribadi ya kondisi ini soalnya apalagi kalau sudah anak banyak kan ada 5 gitu kan Iya, Itu marah banget. Apa itu? ya kan anak-anak gitu. dia mau ini kayaknya Emang lu yang punya anak berapa? Ya ntar aja gitu loh. dia mau ngikutin Atta yang keluarga Atta kayaknya Yang Atta. 20 ya? Anak saya udah haji, Bu. 3 bulan 2 bulan. gila lah. Ya udah lah, berapa bulan lah. Jadi itu tuh kayak bisa jadi kayak anak juga kurang kasih sayang orang tua nggak sih? Iya. Karena orang tua dulunya pada kerja sibuk, apalagi kalau misalkan pulang berangkat pagi pulang malam itu kan nggak ada waktu buat kayak buat kayak ngobrol-ngobrol dikit atau santai ngurusin anak kan kita nggak tahu ya. Jadi kerja pun kalau hari weekend biasanya tuh kayak ada aja gitu kerjaan yang harus dikerjain. Jadi kayak itu juga salah satu kayak anak jadi kurang kasih sayang nggak sih? Iya, Jadi, betul. dia tuh lebih kayak dikasih sayang sama orang lain, kayak contohnya kayak Mbaknya. ya mbaknya, baby sisternya. Tapi ini jadi fenomena lagi loh. Sebenarnya dari overthinking ini terakhir daripada masalah kasih sayang. Banyak sekarang Ya, fenomena dari kasih sayang orang tua yang kurang cukup, dia malah larinya ke pacar gitu. Iya benar. Terus kalau Itu pacarnya- ada ayah yang kata di TikTok kita, apa ya, bukan promo TikTok mas, tapi emang benar. Dia kayak apa ya? Itu loh father parents, fatherless, ya kan? Fatherless ya. Ya kan fatherless kan. Jadinya kebergantungannya ke cowok. Itu malah jadi beban overthinking juga loh. Iya, itu sebenarnya masalah paling gede sih. Tapi lu pernah nggak? Kan lu cowok nih, lu ngerasa kaget juga nggak? Kaget, Mana? Kaget. kaget loh. Kayak gitu juga nggak? Gimana Mas Dewi? Gue nggak ngikutin ini nih ya apa yang lagi Fatherless. Kan kalau misalnya itu kan ada yang namanya fatherless. Nah, fatherless itu tuh kayak misalkan si Ara kan bapaknya kan begitu ya. Iya, bapak nih, bapak gua nggak benar, emang nggak benar. Gak usah contoh fakta, emang kayak fakta. Iya. Maaf ya. Jadi bapak gua misalkan, nggak bisa misalkan emang fakta, apa kayak gua nggak pernah kasih sayang, gua nggak pernah Iya. kasih sayang sama bapak. Maaf ya. Ya, maaf. Tapi dia, ya gitu deh sama ini ya. Jadi kayak, aku mau nanya juga ini. Jadi, nah aku mau Tadi nanya. lu pertanyaan gue belum dibahas. Yang mana? Udah tadi kan gue belum selesai pertanyaan. Oh iya coba. Yang mana? Ulangin. Kan kayak si Ara contohnya dia Iya. kan fatherless kan. Fatherless. Nah, misalkan si Dapi juga ternyata fatherless atau motherless. Nah, lu pernah nggak ngerasa begitu ke diri lu sendiri? Jadi lu kayak kebergantungannya ke Orang lain. Jadi kan misalkan lu motherless, lu kayak ngeliat cewek lu sebagai ibu lu. Oh iya. Lu kayak gitu enggak? Atau lu kayak gitu juga enggak? Jadi kayak sebaliknya kalau misalkan gue ngeliat cowok gue kayak apa jadi contohnya kayak gini gak sih kayak kita tuh nyari kasih sayang di orang lain. Iya, Iya, betul ya. masih ayah itu di cowok kita gitu. Iya. Nah, lu juga gitu nyari kasih sayang orang tua lu di cewek lu. Kayak misalkan dia jadi ayah lu, tau dia jadi emak lu gitu. Lu pernah nggak? Pernah? Kalau gue sih jujur pernah ya. Iya kan? Apa yang di fatherless apa motherless? Motherless. Sebenarnya kayak kalau misalkan kayak gitu ya, itu hal yang salah banget sih misalnya gue pikir-pikir panjang gitu. Iya. Jadi ibaratnya ketika lu jadi orang yang bakalan posesif banget anjir. Iya. Kayak, lu kemana sih kayak gini ini kan gue nyariin. Makanya setelah berpikir lebih panjang ternyata kita juga nggak boleh bergantung sama orang lain. Kalau Mas Dapi gimana nih Mas Dapi? kalau gue sih jujur ya alhamdulillah nggak pernah ngasih deh karena gue termasuk orang yang Jadi mah bisa pada keluarga gue tuh gimana ya ibu pun nggak kerja pas itu kan ada di rumah Iya.
kedua juga gue termasuk orang yang jarang keluar-keluaran deh gitu. Terus juga ketiga kan kalau masalah itu kan biasanya nyari kasih sayang ke orang lain gitu. Gue gak punya pacar. Oh, Kan sebelumnya. sebelum punya pacar ya? Sebelumnya dari pengalaman aja. Jadi pengalaman aja. Jadi pengalaman sih juga gak pernah sih. Masa Terus Gak pernah. Paling pernah ngalamin cuman sehari doang, sehari gitu. Ada. Itu pernah doang tapi. Iya, cuman nggak sampai gimana ya, nggak sampai kayak parah banget sih. Cuman paling kalau lagi ini aja, kalau lagi cecok sama orang tua aja, paling gitu kita siapa terusnya udah sampai gitu. Ini pernah ada yang pernah ya? Itu pernah. Berarti lu lah. Tadi nggak pernah, sekarang harus banget. Oke, Bang. tapi gue yakin semua orang tuh pasti pernah tau. Nggak tahu sih, mungkin nggak semua tapi rata-rata pasti pernah. Ya nggak sih? Gue lihat cerita aja. ya Iya. kita nggak tahu aja dalamnya gimana kan. Ini kali ya, setiap saat ada masanya. Tapi gue tuh sebenarnya ya, dari kecil, dari bayi sampai umur 20-an gue pindah ke Bayi sini umur tuh 20. Dari bayi sampai umur 20. Enggak, 19. Kita tuh lulus SMA umur berapa sih? 18. Betul, 19. Itu tuh emang gue tuh nggak pernah ya dapet kasih dari ayah kandung gue. Tapi semenjak gue Sorry, gue Iya. kurang atau nggak pernah? nggak pernah. Berarti nggak usah sekarang. Gak Sedih pernah. banget ini, sedih. Gak pernah. Tapi sama lu, mama gue full gue kasih sayang. Tapi semenjak gue udah kesini, karena mama gue udah ya mencari menemukan cowok idamannya aja. Gue sekarang dapat kasih sayang dari dia. Jadi kayak iya baru. Tapi dia alhamdulillahnya kayak baik sih. Cuman aku masih kayak manggil om ayah. Tahu sih om ayah. Jadi Iya. kayak Udah. masih Berondong. bukan masalah untuk Oh, berondong, iya, bukan. iya. Gue manggil om ayah karena emang bukan ayah kandung gue, jadi kayak ayah tiri gue gitu loh. Jadi gue masih kayak emang belum biasa di hidup gue ada laki-laki, jadi gue biasa kayak manggil om ayah. Tapi dia baik, alhamdulillah baik. Cuman kayak dia juga bawa anak tapi udah umur 30, dia cewek. Tapi ada. Akrab, baik dia, baik banget. Tapi awalnya emang gue yang judes sih. Karena gue pikir tuh, karena gue pikir tuh anak kan cewek. Jadi kalau misalkan orang lain tuh dibawa ke keluarga kita tuh kayak bakal judes ya sih awal-awalnya. Ya asik kan, tiba-tiba masuk ke keluarga kita nggak tahu ya. Udah gitu kayak tiba-tiba, tapi iya sih tuh. Kalau itu kayak, nah kebetulan pas mama gue meritnya tuh pas ulang tahun gue pas 2023. Itu gue nggak tahu, cuman gue dalam hati gue tuh kayak gue nggak dapet kasih sayang, tapi ternyata masih diberi kesempatan kasih sayang seorang ayah, tapi walaupun ayah kandung gue di umur gue yang dewasa ini 20 tahun. Jadi kayak ya udah, setiap orang ada masalah itu bener. Jadi misalkan kita nih contohnya kita awal dapat pacarnya yang sering selingkuh lah, nyakitin kita, tapi kan nanti ujung-ujungnya tuh kayak kita ternyata menikah tuh dapat pasangan yang baik, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak awalnya sedih, ujung-ujungnya bakal ada kebahagiaan. Terus kalau misalnya ada kebahagiaan pasti ada sedihnya. Jadi ya udah kayak nikmatin aja jalannya. Jadi kayak sebenarnya tuh belum terbiasa aja sih ada ini. Cuman kayak ya kenyataannya kayak gini, jadi kayak harus terbiasa. Udah gitu aja. Pasti udah. Aman. Cuman dia Keren masih banget. kayak ya ada yang belum ngerasa. kalau misalkan lagi ngobrol ya kayak masih canggung. Keren banget nih ceritanya, Overs. Sharing-sharingnya tentang pengalamannya, dan mungkin ini terakhir ya, Ya, oke. buat ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi ngerasa overthinking, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Davi. Dari paling ini dong. Oh ya, Mau megang. Biar mikirin. Ya menurut gue sih ya, kalau misalkan ada apapun kayaknya harus, kalau misalkan emang lu udah ngerasa nggak beres, kayaknya lu emang harus konseling deh, daripada lu ngerasain akibatnya. Soalnya gue pernah di posisi itu.
kayak sebenarnya kita boleh overthinking, tapi kalau misalkan ini kayak jangan berlebihan aja sih, nggak baik juga kalau overthinking berlebihan. Jadi kayak bisa nyari hobi yang kita ini, kita aja sih. Ya kalau gue sih nggak beda jauh sama dia ya, maksudnya jangan terlalu mikirin Sama hal yang gitu sih. belum bisa terjadi. Maksudnya kita kadang-kadang gitu yang buat kita mengganggu aktivitas dan nggak bisa ya saat ya kesibukan. Intinya berusaha nyari kesibukan dan cerita lah gitu. Ya udah kita aja sih. Oke, jadi apa ya, daripada pesan-pesan dan juga cerita yang udah di sharing tadi, banyak banget hal yang mungkin teman-teman bisa ambil sisi baiknya dan mungkin teman-teman jangan ambil dari sisi buruknya. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa overthinking, teman-teman jangan ngerasa sendiri. Banyak teman-teman yang mungkin juga ngerasa hal yang sama. Kita saling menguatkan dan pastinya kita juga bisa untuk saling ngerangkul ya, betul. Mungkin segitu aja pada podcast hari ini, dan terima kasih buat Mas Dapi, Mbak Ara, dan juga Mbak Mega yang udah sharing-sharing hari ini. Next time kalau ada waktu lain kita akan berbagi pengalaman lagi. Mungkin segitu aja buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. See you.